Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, ini merupakan hari ke-23 di bulan Ramadan. Masih semangat kan? Nggak tidur setelah sahur. Nah, ini aku melanjutkan pekerjaan beres-beres dapur, dimana kemarin tuh sempat buka bersama ya teman-teman. Ini piringnya belum aku masukin, mangkuknya pun sama. Jadi karena rumah itu kan udah bersih semuanya, karena seperti biasa kalau misalkan habis sahur aku langsung beresin dulu rumah supaya semua pekerjaan itu lebih satset. Apalagi hari ini tuh anak-anak pada kumpul semua karena kemarin aku langsung ngejemputnya ke pondok pesantren. Dan sekarang ini keadaan di rumah aku itu benar-benar rame banget. Pokoknya ada 6 anak kumpul, semuanya itu komplit. Semua sifat-sifat mereka berkumpul menjadi satu. Nah, ini udah 2 hari aku nggak lap-lapin bagian dapur, terutama di bagian tutup kayu ini ya teman-teman. Sekarang kan musim hujan ya, jadi cepet banget lembabnya. Kalau lembab itu kayak ada jamur gitu ya teman-teman. Makanya aku lap-lap sekarang ini supaya bersih. Walaupun memang ini tuh nggak dipakai masak sama sekali dapurnya, tapi tetap yang namanya ngelap-ngelap itu harus setiap hari. Oh ya teman-teman, kemarin tuh sempat ada yang nanya, katanya gimana cara mengatasi rasa ngantuk kalau habis sahur. Emang sih habis makan itu hawanya pengen tidur hampir semuanya. Apalagi sekarang tuh hujan terus. Nah, kalau aku sendiri supaya nggak ngantuk pas setelah sahur, yang pertama itu ketika makan sahur aku perbanyak minum air putih. Jadi air putih ini bisa membantu banget untuk menjaga cairan tubuh, sehingga kita tuh bakalan tetap terjaga dan seger ya di siang hari. Dan ada juga yang nyaranin katanya minum air jahe saat sahur. Mungkin ini pengganti kopi gitu. Kalau misalkan sahur kemudian makan kopi itu kayaknya kurang seger ya di siang hari, bisa-bisa cepet haus. Nah, solusinya yang suka minum kopi itu coba deh minum air jahe. Itu manisnya bisa ditambahin sama gula merah atau gula aren. Itu bisa bikin badan kita itu jadi hangat, jadi seger. Nah, kemudian cara selanjutnya supaya nggak ngantuk, ya langsung melakukan aktivitas di pagi hari. Kayak model beberes, bebersih itu nggak bikin ngantuk loh teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya nyapu udah selesai. Ini adalah gambaran kondisi di belakang rumah aku. Benar-benar padat penduduknya ya kalau misalkan di rumah lama ini, berbeda dengan rumah yang baru di pondok pesantren. Itu nggak ada tetangga. Nah, ini udah siang ya teman-teman, sekitar habis zuhur gitu aku langsung ke dapur. Kebetulan kemarin tuh ada sisa daging ayam, mau aku bikin nugget lagi. Nah, alhamdulillah waktu kemarin aku bikin tuh langsung ludes gitu ya teman-teman. Nah, makin semangat kalau misalkan pakai Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer. Nah, di sini ada kejadian lucu ketika aku mau masukin daging ayam ke dalam chopper. Tiba-tiba Pak Su datang bawa oleh-oleh dari Jampang. Oleh-oleh Jampang, guys. Ini yang paling penting nih. Alhamdulillah Pak suami yang habis nguji mahasiswa itu baru pulang bawa oleh-oleh, sekalian bawa amplopnya juga ya teman-teman. Itu yang paling penting. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kita setiap hari ngeblender, bikin masakan apapun itu nggak usah khawatir dengan tagihan listrik, karena Miku ini tuh udah hemat banget. Untuk dayanya itu rendah ya teman-teman, hanya 300 kilowatt, jadi bisa menghemat tagihan listrik. Pokoknya nggak usah khawatir. Alhamdulillah ini tuh udah langsung lembut gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya kita itu mau menggiling daging usahakan jangan terlalu lama biar dagingnya itu lebih segar. Untuk pisaunya itu ada 4 jenis, yang aku pegang ini untuk menghancurkan es atau membuat es serut gitu. Nah, kalau ini untuk menggiling bumbu, misalkan menggiling kacang, terus pokoknya yang bumbu-bumbuan kayak gitu ya. Kalau ini untuk buah, untuk bikin jus buah gitu. Nah, kalau ini untuk menggiling daging. Jadi nanti kita bisa gonta-ganti aja untuk pisaunya sesuai kebutuhan. Oh ya teman-teman, jadi tadi pas setelah ngegiling itu langsung aku cuci untuk pisaunya. Ini salah satu tips supaya perabotan kita itu lebih awet dan terawat.
Dan ini tuh harus hati-hati banget ya teman-teman, karena pisaunya itu tajam. Dan ini yang paling aku seneng kalau misalkan prepare-nya itu agak siangan, jadi lebih santai gitu ya teman-teman. Kita nggak numpuk-numpuk cucian di sink ini, jadi langsung bisa dicuci dan bisa digunakan kembali kalau untuk wadah-wadahnya. Nah kalau untuk pisau seperti yang blender tadi itu cukup berbahaya juga kalau dibiarkan lama di dalam tempat cucian piring. Takutnya dipegang anak atau misalkan kita pun lupa ya, tiba-tiba kepegang gitu. Mending langsung aja dicuci. Nah itu juga bisa mengurangi kotoran-kotorannya itu. Nah ini dia hasilnya, benar-benar langsung lembut sekaligus gitu ya teman-teman. Ini tuh nggak nyampe seperapat, kayaknya masih kurang gitu. Aku mau bikin aja sisanya. Dan untuk bahan bumbunya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Ini untuk wadahnya juga langsung aku rendam menggunakan air sabun. Ini dibiarin aja dulu direndam karena tadi itu ada lemak-lemak dari ayam gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku campurin untuk bahan-bahannya, ada wortel, tepung terigu, tepung tapioka, sama telur. Ini benar-benar lebih enak itu karena dibikin langsung oleh kita sendiri. Jadi bahan-bahannya udah tahu ya teman-teman. Apalagi yang keluarganya banyak, anak-anaknya banyak seperti aku. Untuk lebih ngirit, mendingan kita bikin aja sesuatu yang bisa kita bikin di rumah, nggak usah segala rupa dibeli. Nah ini walaupun sedikit dagingnya nanti bisa jadi banyak ya teman-teman, lumayan loh untuk sahur. Jadi sahur itu harus lebih sat-set, prepare-nya harus dari siang. Untuk telur ini tuh sebenarnya satu aja cukup, tapi karena telurnya itu kecil-kecil, jadi aku gunakan satu ditambah lagi nanti satu. Jadi ada 3 telur, itu bisa kita kocok lepas gitu, dimasukkan setengahnya ke sini, nanti setengahnya lagi untuk bahan baluran. Nah ini supaya lebih harum, hasilnya itu lebih enak, aku tambahin juga dengan bawang bombay. Ini nanti pas kita kukus tuh harumnya bener-bener keluar gitu ya teman-teman. Alhamdulillah puasa kali ini aku tuh semangat banget kalau misalkan bebikinan. Ditambah lagi didukung sama peralatan di dapur yang enak dipandang ya teman-teman. Karena kebetulan anak-anak aku itu masih kecil-kecil, jadi mereka itu masih demen-demennya makan. Lagi masa pertumbuhan gitu ya teman-teman. Nah apalagi yang anak aku di pondok pesantren, jadi di rumah tuh saatnya dimanja-manja gitu. Karena nanti kalau udah balik ke pondok, mereka harus menyesuaikan lagi dan makan yang ala kadarnya yang disediain sama pondok. Nah ini udah aku ratakan semua untuk nuggetnya. Nanti kalau misalkan udah beres tinggal dikukus aja. Ini benar-benar persiapannya santai gitu, karena aku mulai dari duhur. Jadinya lebih santai gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku elap-elap untuk pisau blendernya, untuk blendernya itu sendiri. Nah kalau misalkan kita menggunakan blender es crusher dari Miku ini, gak usah khawatir, ini tuh udah bener-bener antibakteri. Ini pun bisa kita gunakan untuk membuat makanan bayi karena udah terbebas dari BPA. Pokoknya sehat banget, keren, selain estetik juga. Nah ini aku mau bikin minumannya, jelinya itu terbuat dari puding aja sekalian, karena anak-anak juga minta dibikinin puding. Jadi sebagian puding mau bikin jelly, diparut menggunakan parutan keju gitu. Nah sebagian lagi dicetak biasa. Nah ini udah kukusannya itu udah matang, gak usah lama-lama, 15 menit aja udah cukup dikukus. Ini aku mau bikin minumannya, menu yang kedua. Mau bikin jus buah kurma, susu kurma gitu ya teman-teman. Dan ini tanpa tambahan gula sama sekali, aku gunakan susu cair yang UHT, yang gak manis. Karena manisnya itu udah dari kurma. Nah ini aku mau bikin buat aku sama suami, karena suami itu kalau misalkan sahur dia itu jarang makan nasi. Jadi aku bikinin ini aja supaya lebih berenergi kalau siang hari.
Kalau siang hari kan walaupun puasa tapi tetap gak libur, masih ngajar di sekolahan, masih beraktivitas yang lainnya. Malah makin banyak banget kegiatan di bulan puasa ini. Nah untuk pudingnya sebagian aku parut ke parutan keju aja ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh terlalu kecil-kecil sih, jadi kayak cacing. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada agarnya. Teman-teman juga bisa menggunakan agar-agar. Ada loh sekarang agar-agar yang kurma khusus gitu rasanya. Nah ini aku masukkan, kebetulan botolnya pun udah tersedia ya teman-teman. Nah ini tuh enak rasanya, perpaduan antara kurma ditambah lagi sama susu, ditambah lagi sama puding coklat. Perpaduannya itu nggak nabrak sama sekali, pokoknya di lidah tuh udah kayak klop. Alhamdulillah walaupun di rumah itu kita udah bisa berbikinan kayak gini ya teman-teman. Mau bikin jus buah, misalkan mau jus kurma kayak aku ini bisa, mau ngeblender apapun itu bisa. Ngehalusin kacang tanah, kacang ijo juga bisa menggunakan satu alat ini. Pokoknya keren banget, teman-teman harus punya nih. Karena selain estetik ini juga multifungsi, keren banget. Nah ini menu yang ketiga, aku mau bikin karedok ya teman-teman. Ini mau bikin untuk kacangnya dulu. Nanti kalau misalkan sore hari mau lanjutin tinggal disiram-siram gitu aja. Pokoknya keren. Ini aku masukin kacang sama cabe, kemudian sama cabe merah sama cabe rawitnya juga ini sekaligus kesini ya teman-teman. Ini langsung hancur, keren banget. Nah kalau untuk ada bumbu kayak cabenya gitu, tinggal kita tambahin air aja sedikit. Kalau yang untuk ngehalusin biji-bijian itu nggak usah menggunakan air ya teman-teman, itu udah bisa muter, udah bisa halus. Kemarin aku coba ngehalusin ketumbar itu langsung, pokoknya pas diputer itu langsung halus seketika. Nah untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli produk Miku ini, gak usah khawatir tentang pengiriman, karena kemasannya itu udah aman banget, packagingnya pokoknya kokoh, gak bakalan ada rusak-rusak. Ini walaupun terbuatnya dari kaca ya untuk blendernya itu. Dan alhamdulillah pas nyampe ke rumah itu gak ada kerusakan sama sekali, mulus gitu ya teman-teman. Nah ini aku masak dibantu sama anak aku yang baru pulang dari pondok pesantren. Alhamdulillah ya, mereka tuh sekarang udah hampir 4 tahun mondok. Ya, ada yang kelas 1 SMA, anak aku yang paling besar, yang kedua itu kelas 2 SMP. Nah yang ketiga ini masih SD. Nah kemarin aku masuk ke dalam kamarnya atau ke dalam asramanya yang SD. Ini tuh anak-anak SD semua loh teman-teman. Nah itu mereka yang belum pada dijemput, masih nungguin. Kalau aku pagi-pagi banget ngejemputnya, jadi dari rumah tuh sekitar jam 6, di jalan itu 2 jam. Nah jam 8 udah nyampe ke asrama anak-anak. Lagi nunggu dulu, ini lagi penjemputan anak-anak, lagi nunggu dulu, mereka belum pada keluar ya, ntar lagi keluar insyaallah. Perpulangan anak-anak di pondok pesantren udah pada siap-siap nih jemputan. Oh, Encan? Nah, jadi kemarin tuh pas aku menjemput anak-anak, karena di sini tuh anak aku banyak gitu ya teman-teman, ada 3 semuanya, jadi saling menunggu gitu, menunggu kakaknya, menunggu adenya yang beda-beda asrama. Yang SD beda lagi asramanya, SMP juga beda, SMA juga beda. Nah, itu adalah cerita waktu aku ngejemput anak-anak ke pondok pesantren. Nah, ini udah hampir sore hari, alhamdulillah ya teman-teman, aku mau bikin karedoknya. Kalau di tempat aku namanya karedok loh yang kayak gini, nggak tahu di tempat teman-teman. Nah ini bumbunya yang aku ulek tadi itu daun kemangi sama gula merah, ditambahin lagi sama garam atau dikasih penyedap sedikit aja, karena kacang juga udah gurih gitu ya teman-teman. Ini tinggal masukin kayak gini aja, ini praktis, anak-anak pun suka banget makan ini. Yang penting sambalnya itu atau cabenya itu jangan terlalu banyak, ini seger ya teman-teman.
Alhamdulillah gak kerasa banget, aktivitas aku dari pagi sampai sore hari udah hampir selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.